Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa jemaat yang hadir di tempat ini penuh dengan rasa syukur. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya minta Ibu Rita untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang. Kita berdiri, kita akan menaikkan doa kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada kami Tuhan. Sehingga kami sampai di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami mengundang hadirat-Mu. Tuhan untuk menguasai ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah kami di tempat ini dan ibadah saudara-saudara kami yang mengikuti
ibadah ini melalui YouTube channel di rumahnya masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau maha hadir dimanapun kami berada. Bapa, berkatilah kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Engkau menyucikan saudara-saudara kami yang melayani pada pagi hari ini. Asher, Singer, WL, tim musik, multimedia tim, dan terlebih lagi Bapak Harapan yang akan menguraikan isi hatimu kepada kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari telah kita lewati dan kita memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang tak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Pencobaan yang kita hadapi semuanya dapat kita lalui karena Tuhan yang setia. Mari kita katakan dengan iman, mari kita katakan dengan penuh keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat akan kami alami saat kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu.
Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kita percaya bahwa mujizat itu akan kita alami saat ini juga. Ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, ya Allah yang hadir di tempat ini. Bagian kita hanya memuji dan menyembah Dia, ya Allah yang layak kita tinggikan. Oh haleluya, kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kita tak pernah habis. Walaupun seringkali kita tidak mengabaikannya, tapi kita percaya kita memperoleh anugerah yang terindah. Kasih Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari kita sorak-sorangan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kita katakan sekali lagi, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah, Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan haleluya. Masih tetap semangat ya. Amin. Dia Allah yang setia. Kita harus datang di hadapan kemegahan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang selama ini mungkin lelah, silakan duduk. Tapi itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat
kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dialah yang sangat baik bagi kita. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan kemegahan Tuhan. Kita datang menyembahnya. Hadapan kemegahan Ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Kita katakan sekali lagi. Dia adalah Allah yang amat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Silakan duduk bagi Bapak Ibu jemaat. Dia Tuhan adalah kota benteng kita. Sekalipun kita berjalan kemanapun, Dia senantiasa menopang kita. Kita tak akan gentar. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku. Mari Bapak Ibu kita katakan, kau kekuatan kita. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan.
menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita katakan berjalan bersama Tuhan kita tak akan gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Dia adalah jaminan hidup kita. Bapak Ibu, mungkin semua memiliki masalah pergumulan yang kita hadapi, baik pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Tapi kita yakin saat kita berserah, kita bawa ke hadirat Tuhan, kita datang menyembah Dia, Tuhan akan memberi jawabannya di waktu yang tepat. Mari kita datang, kita serahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu jemaat, kita imani lagu ini bahwa tak selalu Dia menjawab sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah
bahwa Dia menjawab sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari katakan sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan melihat, Dia akan menjadikan semua indah pada waktunya. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya, Maha besar Kau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kemurahan yang boleh berlaku buat kami saat ini Tuhan. Tuhan, ini saatnya milik-Mu Tuhan, untuk Kau memberkati kami Tuhan, dengan berkat firman-Mu Tuhan, untuk pengajaran-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, layakkan buat firman-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah hamba-Mu yang telah Kau utus boleh menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Lawat kami satu persatu Tuhan, penuhi kami, hati pikiran kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh betul-betul tertanam dalam hati yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan melalui hambanya, yaitu Pendeta Harapan Nainggolan, Magister Ministry dan Magister Teologi. Beliau menjabat sebagai pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ya, kita sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui hambanya ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari Pak, silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur untuk minggu hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Jangan fokus sama pecinya, karena kalau peci itu maknanya dalam, ya. Jadi jangan risau seolah-olah siapa ini yang datang ke sini, ya, ke GBI Paturyani. Baik, firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Sudah? Oke. Kalau lagi di foto begitu ya. Nanti sebentar lagi tayang itu di medsos. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berterima kasih untuk Gembala Pak Pendeta John Samuel yang hari ini sudah beberapa bulan yang lalu beliau minta kami untuk hadir bersama-sama beribadah di tempat ini dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga perjumpaan kita menjadi sebuah perjumpaan yang membahagiakan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beriman dengan tekun ya. Beriman dengan tekun. Jadi kalau ada orang bilang beriman dengan teguh, ada. Tapi hari ini tema kita beriman dengan tekun. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengarlah seorang atlet renang bernama Michael Phelps dari Amerika Serikat. Kalau hanya sekedar namanya nggak cukup hanya itu. Tapi pertanyaannya gini, apa yang mau kita lihat dari perjalanan hidup seorang atlet perenang bernama Mike Phelps? Pertama, Mike Phelps itu pernah meraih 8 medali emas dalam satu kali olimpiade. Dalam satu pelaksanaan olimpiade, dia mendapatkan 8 medali emas. Dan ternyata 5 diantaranya adalah pemecah rekor dunia. Bayangkan dari 8, satu kali perlombaan, olimpiade, 8 medali emas, dan dari 8 itu 5 adalah pemecah rekor dunia. Nah, apa sih yang istimewa dari Mike Phelps? Pertama dalam hidup, kita seringkali kita melihat orang hanya ketika dia berada dalam puncak karir. Kita bangga, kita senang lihat orang, mengagumi orang ketika dia sudah berada di atas, sukses. Hebat ya, enaklah dia gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang ketika dia merangkak untuk tiba di atas, untuk tiba di puncak karir. Enggak ada orang yang tiba-tiba langsung ada di atas, enggak. Semuanya berproses. Dan ingat, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Gitu. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Semakin sungguh-sungguh, semakin konsisten, semakin taat, semakin setia, maka hasilnya juga pasti yang mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, dari Mike Phelps ini kita belajar juga bahwa ternyata apa yang dia terima, apa yang dia peroleh lewat prestasi itu bukan sekedar membalikkan tangan kesuksesannya. Tapi ada prosesnya, apa itu? Dari kecil Mike Phelps ini setiap hari dia berlatih 5 jam satu hari. Ketika teman-temannya bermain, ya main lato-lato ya. Dari jam 7 sampai jam 2 lato-lato terus. Makanya saya udah bikin di rumah itu, saya print dilarang lato-lato berbunyi jam 7 sampai jam 14. Saya bikin, saya print, tempel itu depan rumah. Anak-anak juga berisik, taktuk. Padahal sebenarnya main itu udah lama kan. Kan kita ketinggalan zaman, dulu udah pernah kok kita mainin begituan. Ya udah pernah, sekarang muncul lagi. Kan kayak gitu di Indonesia ini. Yang udah lama muncul lagi ya.
Nanti akan seperti itu. Nah, artinya dia nggak menghabiskan waktu untuk main lato-lato, dia nggak menghabiskan waktunya hanya untuk main game gitu ya, untuk nyanyi-nyanyi, glory, glory Man United. Anak saya paling senang lagu itu. Hah, apa itu Dek? Saya bilang, Pak nyanyiin lagu itu katanya. Aduh, masa Man United dibilang glory, glory Man United? Aduh, orang mah glory, glory haleluya Dek. Saya bilang, bukan glory, glory Man United. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Gitu. Jadi kalau teman-temannya bermain, menghabiskan waktu untuk menikmati masa kecilnya, Mike Phelps tidak. 5 jam satu hari dia murni berlatih. Melatih supaya dia profesional, supaya dia sukses, supaya dia berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Mike Phelps ketika dia sukses meraih 8 medali emas dalam satu olimpiade ini, dia gak pernah gagal? Pernah. Dia pernah gagal, dia pernah tidak mencapai prestasi. Tapi meskipun dia gagal, meskipun dia terpuruk, tapi dia mau bangkit. Dalam ilmu psikologi dikatakan seorang anak kecil untuk dia bisa berdiri kokoh berjalan, dia butuh 240 kali jatuh. Ibu-ibu mungkin pasti lebih tahu daripada saya. Karena saya waktu saya punya anak kecil, waktu dia merangkak, saya gak pernah hitungin. Udah 240 apa belum dia jatuh. Kurang kerjaan amat saya. 240, hitungin 240. Jadi supaya dia bisa berdiri kokoh anak kecil katanya, 240 kali dia harus jatuh. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit gitu. Itu perjalanan kehidupannya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi intinya gini deh. Intinya dari Mike Phelps ini kita belajar tentang ketekunan, kerja keras dan konsistensi. Ketekunan, kerja keras, ada konsistensi. Jadi kalau cuma tekun, tapi nggak mau pernah bekerja, mah juga bohong. Gitu. Ya, percuma. Tapi kalau cuma ada ketekunan, ada kerja keras, tapi nggak konsisten, berarti kan fluktuatif. Coba lihat iman kita kan seringkali seperti itu, fluktuatif. Kalau keadaannya menyenangkan, haleluya. Kalau keadaannya baik, puji Tuhan. Kalau keadaannya nggak baik, diam. Nggak ngapa-ngapain. Tapi lihat, kita perlu konsisten dan teguh beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar latihan badani yang diperlukan konsistensi, tapi juga beriman kepada Tuhan dibutuhkan yang namanya konsistensi. Artinya dia terus, nggak turun naik, tapi terus dia. Walaupun dari kecil, perlahan, merangkak. Idealnya seperti itu. Tetap, konstan, dan tidak berubah. Tidak setengah-setengah dan tidak parsial. Itulah hidup beriman. Jadi bukan karena keadaan menyenangkan kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum, keadaan menyenangkan. Bukan karena hidup bahagia saya tersenyum, tapi karena saya tersenyum, hidup menjadi bahagia. Itulah perjalanan kehidupan kekristenan. Jadi semuanya dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Tidak setengah-setengah, tidak parsial. Sama dalam kehidupan beriman, bergereja juga sama. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah wajah bumi kita hari ini. Lihat, wajah bumi kita adalah pertama adanya kegersangan spiritualitas. Ya, ada kegersangan spiritualitas. Apa itu? Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, hampir semua kita menjadi jemaat rumahan. Lihatlah kisah para rasul pasal 2 itu tuh. Ya. Jadi jemaat mula-mula itu, pasal 4 itu kan kelihatan sekali. Mereka bertekun dalam rumah masing-masing. Itulah yang terjadi. Dan kita mengalami yang namanya kegersangan spiritualitas. Waktu para pendeta khotbah hanya di depan kursi-kursi kosong, direkam, ngeri banget. Gak ada yang ketawa, gak ada yang senyum, gak ada yang manyun. Gak ada yang kelihatan. Gak ada yang lagi bete, gak lihat. Saya waktu bikin rekaman itu sepanjang COVID, aduh Tuhan kapan ini berakhir? Duh, gak tahan saya sebenarnya. Saya gak bisa hanya berhadapan dengan layar begitu, gak bisa. Apalagi kalau bikin khotbah harus video di rumah. Sebentar-bentar tiba-tiba daleman, lewat. Sate, aduh ampun. Lagi khotbah, bikin khotbah, video. Sate, kata aduh Tuhan. Benar-benar, ya ini begitulah. Saya pikir itulah resikonya. Nah, ibu bapak saudaraku yang kasih Tuhan. Yang kedua, kita mengalami kehausan sentuhan kemanusiaan. Gak bisa salaman dulu ya, gak bisa pelukan, gak bisa ditepuk pundaknya.
Opa dan oma kan paling seneng itu begitu. Iya. Ditepuk aja pundaknya, aduh dirangkul aja, udah bahagia. Bahagia itu sederhana ya. Cuma dipeluk aja udah bahagia opa dan oma. Karena mereka merasa diterima, mereka nggak merasa diasingkan. Tapi yang ketiga lihat di sini, ada fragmentasi sosial. Ada pengelompokan, ada gap. Ya, itu coba lihat di sekeliling kita di Indonesia ini ada kelompok cebong, ada kelompok kampret. Gara-gara pemilu ini, siapa yang cebong, siapa yang kampret saya nggak tahu lah. Tapi begitulah Indonesia. Lalu ada lagi ibu-ibu bikin Columbus, ya ada kelompok Columbus. Apa itu kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Ya, jadi saban ada ibadah rumah tangga bungkus we. Dimsum baru keluar, bungkus ya, nggak dimakan lagi kan? Oh iya loh. Ada kelompok Lolita, lolos 50 tahun. Ada kelompok Jelita, jelang 50 tahun. Semua, kita suka sekali dengan seperti itu. Tapi di tempat ini nggak ada. Amin. Nggak ada. Kok diam aja. Silent is gold. Nggak boleh ada pengelompokan. Di gereja nggak boleh, nggak perlu ada seperti itu. Nggak usah. Sama kok kita di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Nah, inilah wajah bumi kita. Slide berikut. Nah, lihatlah. Kalau di IG, senyumnya bahagia, senyumnya lepas. Tapi kehidupan nyata, sedih. Inilah orang yang namanya pura-pura bahagia. Ada istilah mengatakan, jangan lupa bahagia. Makin tua, makin bahagia. Tapi faktanya adalah, kita pura-pura bahagia. Ini orang-orang, saya nggak tahu nih agamanya apa, tapi pokoknya gambarnya seperti ini. Di IG mah kita bahagia banget, statusnya kemana-mana. Ke Israel, ke Yerusalem, nggak tahu cuma sampai terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta. Abis itu pulang lagi ke Bandung. Naik Prima Jasa, yang penting update status. OTW Yerusalem. Tanah yang kurindukan, ya selesai. Udah update status, cari Prima Jasa, balik deh ke Bandung. Senang banget kita seperti itu. Ya. Kalau di luarannya tampilannya sih bahagia, tapi dalamnya kita nggak tahu. Slide berikut. Ada lagi? Nah ini, kalau disuruh milih buku gratis atau wifi gratis, mana yang dipilih? Wifi. GBI Paturyani, tersedia wifi gratis, 340 Mbps. Coba deh wartakan di medsos, apa nggak berudul orang datang ke tempat ini? Orang nyampe ke restoran, pertama yang ditanya menu atau password wifi? Password. Bukan menu, Mbak minta menu. Enggak. Mbak password wifi-nya apa? Habis itu beli es teh manis 1 gelas. Selesai. Bawa laptop, kerja deh tuh sampai sore. Modal 15.000 ngabisin wifi orang. Itu kan ngeri banget kita. Slide berikut Pak. Nah ini kadang kita saat ini. Anak-anak kalau suruh milih kompeng atau handphone, mana yang dia pilih? Handphone, bukan lagi kompeng. Kompeng mah zaman dahulu, zaman bahla. Ya, tahun-tahun 2005 ya masih main kompeng. Hari ini udah gak main kompeng, udah main HP. Slide berikut. Sumbangannya 4 keping. Tapi foto selfie-nya ada berapa kali itu? Lebih banyak fotonya daripada sumbangan yang dia kasih. Inilah gambaran kita. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang tokoh bernama di Yunani berkata begini, jangan minta agar peristiwa itu terjadi seperti kehendak kita, tapi mintalah agar peristiwa itu terjadi dan kita merasa damai. Orang yang beriman kepada Tuhan, identifikasinya seperti ini. Jadi dia nggak pernah memaksa Tuhan harus mengikuti apa yang dia mau. Dalam perjalanan hidup kita, beriman kepada Tuhan bukan diidentikan ketika semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita merasa damai menjalani kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan buat kita. Jadi bukan fokus sama berkatnya tapi fokus kepada sang sumber berkat. Karena itulah yang membuat kita damai. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Ibu bapak saudara dan saya bisa beli tempat tidur yang mahal sekalipun. Tapi kita nggak pernah bisa membeli yang namanya tidur nyenyak. Kita bisa beli TV yang layar besar. Tapi kita nggak bisa membeli yang namanya rasa sukacita. Semuanya hanya ada dalam Yesus kok, betul lagu itu. Karena itu beriman kepada Tuhan
Langkah pertama adalah apa? Selain tadi ada ketekunan, kerja keras, konsistensi, tapi ini kita perlu merasa damai atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya jangan pernah minta Tuhan yang menyelaraskan dirinya dengan kita, tapi harusnya kita yang menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Kita yang menyelaraskan. Kita yang menyelaraskan. Makanya kalau lagu bilang, suka-sukamu Tuhan. Betul. Tuhan kok yang punya kuasa dalam hidup kita. Kalau tanya kemauan kita, semua kemauan kita banyak. Bapak-bapak pengen banget bininya glowing. Cerah. Tapi pengen bininya glowing modalnya cuma 10.000. Mau ke RH mana bayar 10.000? Nggak ada. 10.000 cuma cukup beli tepung sajiku. Jadi bininya nggak glowing, kriuk iya. Udah kayak kayak ayam KFC, kriuk. Pengen bininya glowing. Saya juga pengen glowing. Saya udah coba semuanya tapi gagal. Citra White sudah, Pond's Whitening Lotion sudah. Malam-malam pakai masker udah kayak tuyul juga amampan. Ya udahlah begini aja lah. Dalam hati saya, ya udah. Bapak pengen modalin. RH kan juga nggak murah, itu loh. Ya, jadi kalau pengen cantik, ya semua ada modalnya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, slide berikut. Dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau Allah yang menjadi alasan kita untuk hidup, maka tidak pernah ada alasan untuk menyerah. Allah yang jadi alasan kita. Pekerjaan, karir, jabatan, apapun itu, kalaupun dia turun naik gak apa-apa. Tapi Allah harus menjadi alasan kita untuk tetap hidup. Maka kita gak pernah akan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Itu yang harusnya imani itu dalam hidup kita masing-masing. Jangan pernah menyerah. Kalau hari ini doa kita belum dikabulkan, apa yang dilakukan? Yuk jangan menyerah. Bertekunlah dalam doa. Meski memang tidak semua apa yang kita minta itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Tapi apa yang terbaik dalam hidup kita pasti akan Tuhan berikan. Satu kali ada seorang pemuda. Dia berulang kali berdoa sama Tuhan supaya dia bisa masuk jadi tentara. Dia berdoa, pokoknya doa puasa. Dia testing 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Akhirnya dia stres, dia gak mau lagi, dia mundur. Lalu dia berdoa, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak izinkan aku jadi tentara? Sampai akhirnya dalam satu momen dia memutuskan untuk kuliah kedokteran. Jadi dokter lah dia. Singkat cerita setelah sekian tahun dia masih marah, kecewa sama Tuhan. Dia masih gak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan datang dalam mimpinya, dalam tidurnya, dan Tuhan berkata begini. Selama beberapa waktu engkau menggugat aku. Kenapa aku tidak mengizinkan engkau untuk lulus menjadi seorang tentara. Sekarang aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi kalau aku menuruti apa yang engkau minta dalam hidup. Tuhan bawalah dia dalam alam bawah sadar. Jadilah dia tentara. Ketika dia jadi tentara, dia dikirim ke medan perang. Dan dia ada di garis terdepan. Ternyata ketika dia ada di garis terdepan, dia tertembak oleh musuh dan dia mati. Lalu Tuhan bilang, seperti itulah keadaanmu kalau aku mengizinkan engkau menjadi tentara. Tapi ternyata Tuhan jadikan dia jadi seorang dokter, dan jadi dokter itu dia merawat para tentara-tentara yang menjadi korban peperangan. Sangat sederhana, simple banget ilustrasi ini. Dia minta jadi tentara kok, tapi Tuhan gak kasih. Tuhan justru kasih dia jadi dokter. Ternyata dia jadi dokter yang banyak merawat tentara-tentara yang jadi korban peperangan. Karena kalau dia jadi tentara, dia akan mati di medan perang. Seperti itulah hidup. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, slide selanjutnya. Kalau ditanya sekarang, ada apa dengan harapan? Ini nama saya itu ya. Ada apa dengan harapan? Ada apa dengan pengharapan? Ya, slide berikut. Nah, dalam perjalanan hidup kita, pengharapan itu adalah tiang kehidupan. Dan tanpa pengharapan rapuhlah kehidupan. Jadi dalam perjalanan hidup, ketika kita mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita, Allah berkarya dalam hidup kita, kan kita sedang berpengharapan kepada Tuhan. Tapi lihat ini, pengharapan itu adalah tiang kehidupan. Dan kalau nggak ada pengharapan, rapuh hidup kita. Jadi ketika kita menantikan janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, ketika kita berdoa mengharap mujizat dinyatakan dalam hidup kita, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Akan ada saat, akan ada masa di mana Tuhan akan menjawab segala doa-doa saya seturut dengan kehendak Tuhan.
seturut dengan waktunya Tuhan. Mampu nggak sih kita beriman seperti ini kepada Tuhan? Mampu nggak sih kita berpengharapan kepada Tuhan? Karena seringkali kita memaksa Tuhan. Bukan berpengharapan, tapi kita paksa Tuhan. Saya setuju dengan Matius pasal 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Itu kan iman kita. Meyakini bahwa setiap kali saya meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendaknya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan pasti mendatangkan kebaikan buat saya, buat kita semua. Kalau enggak mendatangkan kebaikan buat apa? Slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita memiliki pengharapan, kita akan tekun berjuang menghadapi segala tantangan hidup. Kalau punya pengharapan, kalau memiliki iman yang konsisten, maka kita akan terus berjuang menghadapi segala tantangan hidup. Karir saya nggak naik-naik, udah 10 tahun, 20 tahun. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Yang penting kita tetap hidup. Gitu. Oh, usaha kami ini sedang turun naik. Iya, ada saatnya kok seperti itu. Tapi pahamilah bahwa kalaupun usaha kita sedang turun naik, iman kita nggak turun naik, iman kita tetap. Yang kedua, dengan memiliki pengharapan kita dimampukan untuk terus maju melangkah dan berkarya bagi Tuhan. Jadi iman kepada Tuhan itu berarti terus melangkah ketika orang lain memutuskan untuk berhenti. Itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk terus melangkah. Soal di depan seperti apa nggak tahu. Iya, semuanya misteri. Ingat, yang kita punya hanya hari ini. Hari esok bukan punya kita. Sekali lagi, yang kita punya hanya hari ini. Esok enggak. Jadi kalau Pak Gembala, Om John minta Ibu Bapak melayani, membantu pelayanan, jangan bilang nanti aja Om. Minggu depan, kalau masih hidup. Kalau masih sehat. Jadi kalau diminta hari ini, kenapa enggak berkata iya untuk sesuatu yang baik dalam hidup. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan adalah mereka yang senantiasa mau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Itu tadi saya sudah katakan. Menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Mengasihi, mengampuni, ya, memberikan, melakukan karya yang terbaik dalam hidup. Berbuat baik sama orang, mengasihi sama orang, mengampuni. Ingat, orang yang menunda memberi pengampunan adalah orang yang sedang melakukan pembalasan dendam secara halus. Oke? Orang yang menunda pengampunan, gue gak mau maafin dia. Dia udah berbuat salah. Oke, orang yang menunda pengampunan itu berarti sedang melakukan pembalasan dendam secara halus. Tinggal pilih. Yang kedua berbuat baik. Kita suka berkata, kurang baik apa saya sama dia? Pertanyaannya balik dulu, kurang baik apa Tuhan sama kita? Sehingga kita suka membangkang apa yang Tuhan minta. Jadi jangan cuma ngomongin sama orang kan, sama kita sama Tuhan deh. Kurang baik apa Tuhan sama kita? Lalu sempat-sempatnya gitu kita ngomong, kurang baik apa aku sama dia? Kurang baik apa? Itu kan namanya pura-pura baik. Iya, purba itu. Kenapa? Karena orang baik tidak pernah sadar kalau dirinya sedang berbuat baik. Itu ingat. Orang baik gak pernah sadar kalau dirinya sedang berbuat baik. Jadi kalau kita suka berbuat baik sama orang, itu tuh lahir dari dalam diri kita masing-masing. Karena itu pesan saya hari ini, tetaplah berbuat baik. Jika beruntung, kita akan menemukan orang baik. Kalaupun tidak, biarlah orang baik yang menemukan kita. Tetap jadi orang baik. Kalau beruntung, kita ketemu orang baik. Saya sudah sering banget ketemu orang baik. Bersyukur saya sama Tuhan. Tuhan terima kasih, saya ketemu orang baik. Jangan bilang soal materi. Jangan bilang soal nominal. Jangan bilang soal digit. Enggak. Kebaikan itu enggak melulu bicara soal angka-angka. Enggak. Banyak hal. Perhatian. Ya, itu juga ketulusan segala macam. Saya bersyukur ketemu banyak orang baik. Kalaupun enggak, saya percaya suatu saat orang baik yang akan menemukan saya. Bukan karena saya baik. Bukan. Belum tentu karena saya baik. Tapi itu kan siklus hidup yang terjadi dalam hidup kita. Maka jemaat GBI Paturyani ini, bayangkanlah kita akan menikmati janji-janji Tuhan ketika pertama kita mau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan terus menerus. Dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Anak-anak hormat sama orang tua mengasihi anak, dan kita semua berkomitmen memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Doa kita
ketulusan kita, komitmen kita, diri kita. Slide berikut. Nah, coba Bapak Ibu boleh angkat jari tangannya, gak apa-apa lah kalau ada cincin berlian gak apa-apa nanti. Ayo 5 jari semua. Coba lihat itu ya, kenapa Tuhan ciptakan ruang di antara jari-jari kita. Nih ada ruang, ada space toh. Ada space, gak ada yang lengket semua kan, begini semua. Karena Tuhan mau katakan bahwa ada jari-jari tangan Tuhan di antara jari-jari kita. Amin. Kenapa ini ada jaraknya? Karena di sini Tuhan hadir. Nih di antara ini Tuhan hadir. Artinya apa? Tuhan dekat dengan kita. Jadi kalau Tuhan dekat, kenapa masih ragu? Kenapa masih harus menilai hidup hanya karena orang lain? Menganggap bahwa orang lain lebih bahagia dari kita? Enggak melulu. Jangan pernah berpikir orang lain lebih bahagia dari kita. Bedanya, orang lain juga punya kesusahan. Bedanya apa? Bedanya satu, dia enggak curhat di medsos. Itu aja. Kita curhat di medsos. Berdoa di medsos. Berdoa Mbak ya tuh di gereja, doa puasa. Kalau dibikin Beatstone pagi jam 5 sini sepi misalnya. Di tempat lain, sepi. Tapi semuanya berdoa di medsos, di Facebook. Gereja lah di tempat persekutuan kita. Itu loh yang mau Tuhan katakan buat kita. Berikut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lihat dalam teks ini. Pertama, kita harus memiliki keberanian yang tidak tergoyahkan. Memiliki keberanian yang tidak tergoyahkan. Tadi ayat 32 menarik ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Flashback ke belakang. Tapi ingat kita gak hidup untuk masa lalu. Makanya gak ada lagi istilah mantan terindah. Gak ada. Kalau terindah dia gak jadi mantan. Itu prinsip. Ya, jadi jangan pernah bilang sama saya, ini mantan terindah saya. Alah, udah lewat lah yang kayak gituan. Gak usah. Karena gak ada namanya mantan terindah. Karena kadang Tuhan menghadirkan seseorang hadir dalam hidup kita hanya jadi pengalaman hidup dan bukan untuk jadi teman hidup. Ya, hanya jadi pengalaman dan bukan untuk jadi teman hidup. Itu penting. Nah, karena itu apa yang harus kita miliki? Nih, keberanian yang tidak tergoyahkan. Tetap kokoh tadi, keberanian. Terus dia. Kolose 1 ayat 23a. Coba kita baca. Saya baca untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Kolose pasal 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu kunci rahasia pertama. Jadi keberimanan kita kepada Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan terlihat ketika apa? Ketika kita bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu rahasianya. Kolose 1 ayat 23a. Yang kedua, tetap kuat menjalani hidup. Jangan punya mental tempe. Jangan mudah putus asa. Itu poin pentingnya. Anak-anak juga harus dibiasakan seperti itu. Jangan selalu menuntut gini. Kadang orang tua karena bapaknya gak sempat jadi dokter dulu, dia paksa anaknya jadi dokter. Bagi saya kurang pas. Bagi saya kurang pas. Kalau bapaknya gak bisa jadi dokter, bukan berarti anaknya harus jadi dokter. Saya punya orang tua, bapak saya pendeta. Saya pendeta yang kedua. Saya berharap berdoa anak saya yang ketiga ini, anak saya ini ada salah satu jadi pendeta. Tapi kan cuma memohon aja. Enggak saya paksa. Ngapain? Gitu. Enggak harus saya ini kan. Waktu saya bawa anak saya ke pernah kami jalan-jalan ke Jakarta, saya bawa anak saya ke Petamburan, ke Seminari Bethel. Terus saya bilang sama anak saya, ini kampus papa dulu sekolah. Hah? Papa di sini? Katanya, iya. Terus papa tuh tidurnya di mana? Terus ada asrama di lantai 3, dia bilang gitu. Terus makannya gimana? Ya dulu mah waktu di seminari makannya cuma nasi, sayur labu ditumis sama telur dadar. Itu doang, iya itu. Kalau itu udah hebat itu zaman itu, udah hebat. Makan nasi pakai sayur sama telur dadar udah hebat. Jadi kalau dulu teman-teman saya, ada yang sekarang di Cirebon, ada yang di Dumai, para gembala-gembala GBI. Jadi kalau dulu tuh siapa yang pelayanan hari Minggu, Seninnya pasti traktir di warteg. Di warteg bukan masakan Padang, enggak warteg. Pernah lihat enggak ikan teri berenang? Jadi ikan teri berenang itu, ikan teri pakai kacang. Lebih banyak kacangnya daripada terinya.
Pernah lihat? Saya udah ngalamin. Jadi kalau mau tanya yang susah, saya udah lewat yang kayak gituan. Udah saya jalani semua. Bayangin ikan teri berenang. Aduh Tuhan, dalam hati, waktu kami kumpul dulu. Kalian masih ingat gak dulu nasib kita kayak gimana, saya bilang. Tapi kan orang gak tahu nasib perjalanan hidup seseorang, gak tahu. Justru karena kita gak tahu hari esok, makanya kita sedang berkarya. Kita sedang menyiapkan itu semua. Yang ketiga, memberlakukan iman dalam perspektif masa depan. Ibrani 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca. Ibrani 2 ayat 2 dikatakan gini. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ini lihat. Bicara future, bicara tentang masa depan ini. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, perspektifnya masa depan, bukan masa lalu. Ya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, tapi menatapnya ke depan. Ya, melihat bahwa perjalanan hidup kita ada limit, ada batas, ada akhir. Dan semua orang harus menerima realita itu. Makanya kita suka ngomong gini, kasihannya dia mati muda. Muda itu kan versi kita. Lalu kalau opa oma lansia sudah meninggal, ya wajar tuh udah umur segitu. Gini ya, tidak ada usia di mana orang layak untuk meninggal, nggak ada. Nggak ada. Kita nggak pernah bisa menentukan itu. Jangan pernah bilang yang udah tua wajar, yang masih muda kasihan. Enggak. Karena kita nggak punya hak untuk melarang Tuhan mengambil orang yang dia kasihi. Nggak punya. Seorang pendeta pun tidak punya hak untuk melarang Tuhan untuk mengambil orang yang dia kasihi. Karena itu iman kita harus perspektif masa depan. Yang keempat, mengarahkan seluruh hidup kita kepada janji-janji Allah yang tidak kita lihat. Ini. Jadi beriman itu mengarahkan diri kita kepada janji-janji Allah yang tidak kita lihat. Kesehatan, kebahagiaan, sukacita, kedamaian. Ibu bapak itu jauh lebih penting dari apapun. Ya, itu jauh lebih penting. Persaudaraan yang rukun, kebersamaan, sukacita dalam melayani di tempat ini. Itu penting sekali. Mungkin saya nggak dapat apa-apa. Iya. Kalau dari sisi nominal saya nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan kita bahagia, kita damai, kita sukacita. Itu ingat, penting sekali ini. Jadi termasuk dalam opa dan oma juga yang sudah lansia, walaupun dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kelemahan tubuh, sakit datang beranak pinak, ya sampai bercucu-cucunya itu penyakit datang. Apa boleh buat? Itulah yang harus kita terima dalam hidup. Ya, sakit penyakit itu juga realita hidup yang harus kita terima. Nggak ada orang nggak pernah sakit dalam hidupnya. Ya. Apalagi kalau kita berdoa Tuhan berikanlah aku kesehatan yang sempurna. Tapi tiap hari makan panggang. B2 panggang. Ya sama aja bohong lah. Minta kesehatan tapi nyerempet-nyerempet ke sakit penyakit. Ya tiap hari makan gado-gado. Tiap hari makan ketoprak. Ya asam urat naik. Suatu kali saya ditanya, Pak Pendeta punya jantung? Ya punya lah saya bilang. Pak Pendeta punya gula? Punya di rumah. Saya bilang gitu. Ternyata maksud dia jantung itu sakit. Penyakit jantung. Kok nanyanya kayak gitu? Harusnya nanya Pak Pendeta ada penyakit jantung. Pak Pendeta punya jantung? Ya punya. Koit atau kalau nggak punya jantung. Pak Pendeta punya gula? Ya punya di rumah. Jadi sama lah seperti itu ya. Nah yang slide berikut. Masih ada? Oh masih ada. Nah kita harus terus berjalan meskipun dalam keadaan cuaca buruk. Karena cuaca cerah senantiasa menanti di hadapan kita. Wih ini orang yang beriman nih kayak gini. Ya, ini orang yang meyakini janji Allah dalam hidupnya. Terus berjalan, kalaupun cuacanya buruk gak apa-apa. Karena ada cuaca cerah yang menanti kita. Ada tangan Tuhan yang sedang menjemput kita di depan. Yang sedang menanti kita. Yuk mampu gak kita seperti itu? Slide berikut. Nah ini closing statementnya. Ibu bapak lihat. Iman melihat apa yang tidak kelihatan. Percaya pada apa yang sulit dipercayai dan menerima apa yang tidak mungkin. Sama-sama katakan dengan saya. 3, 4. Iman melihat apa yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang sulit dipercayai dan menerima apa yang tidak mungkin. Beriman dengan tekun, indikatornya seperti ini. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama juga mengatakan hal yang sama. Maka inilah yang perlu kita imani dalam hidup kita. GBI Paturyani ini akan menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan suasana sorga akan ada di tempat ini.
Jadi jangan pernah berpikir di surga nanti pakai baju putih. Kenapa cuma putih? Nggak ada baju yang lain. Atas kepala mahkota emas. Ini sekolah minggu udah gak pernah lo nyanyi lagu ini. Yang masih hafal lagu ini fix udah tua. Itu aja intinya. Sama seperti saya. Jadi di surga nanti. Tapi ingat, semua orang Kristen tuh pengen ke surga toh? Pengen. Ada yang mau duluan gak? Gak ada. Wih pendeta aja, songong bener. Nyuruh pendeta duluan, gak sopan. Kalau pendeta duluan yang nguburin jemaat siapa? Ayo. Jadi kalau gitu mendingan siapa? Mendingan jemaat apa pendeta? Gak ada yang ngomong. Semua pengen ke surga, tapi gak ada yang mau duluan. Ngeri banget. Nyuruh pendeta lagi, kan aduh, wah gak sopan banget itu. Pendeta aja duluan, pendeta gak apa-apa lah. Biar nanti kami, siapa yang nguburin jemaat nanti. Jadi kalau menurut saya sih mendingan jemaat dulu, pendeta belakangan. Bercanda ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan di mana ada sorga di sana ada Tuhan, tapi di mana ada Tuhan di sana ada sorga. GBI Paturyani ada Tuhan, suasana sorgawi ada bersama-sama dengan kita. Tetaplah beriman dengan tekun. Amin. Kita berdoa. Mohon tim musik. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan betapa kagum. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenang. Betapa kagum hatiku, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Musik akan terus mengalir. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh kembali menerima, menantikan janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ada banyak doa, ada banyak permohonan, ada banyak kerinduan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Ada banyak harapan kami, pengharapan kami akan mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau mujizat itu sampai hari ini belum terjadi, kami imani akan ada masa, akan ada waktu Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami tetap teguh, biarlah kami tetap konstan, biarlah hati kami, diri kami, iman kami tidak berubah. Tapi kami akan tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami nantikan kuasa-Mu, kami nantikan mujizat-Mu, kami nantikan perwujudan janji-janji Tuhan dalam hidup kami.
Usaha kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Gereja kami GBI Paturyani diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala kami dan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja kami tempat ini, biarlah itu menjadi penyemangat bagi kami. Mendatangkan sukacita baru, kedamaian dalam hidup kami. Tuhan bersemayam di tengah-tengah gereja kami. Tuhan bersemayam di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan bersemayam di tengah tempat usaha kami, di tempat pekerjaan kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kalau hari ini masih banyak hal yang kami mohonkan kepada Tuhan, belum Tuhan kabulkan, biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pasangan, suami istri, keluarga yang mendambakan keturunan dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Pengharapan yang teguh, iman yang teguh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah kami tetap meyakini hal itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan indah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan yang memberdayakan. Kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan, membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan, membawa sukacita baru yang berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini, hari esok dan selama-lamanya, berkat Tuhan senantiasa mewarnai perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memohon kepadamu. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Selamat. Baik, kita akan siapkan diri kita untuk sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita akan pujikan biar pada pagi hari ini kita dapat sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar itu tidak lalu. Tapi kita Sengsara Tuhanku, sana ada salib Golgota. Mari pelayan-pelayan Tuhan depan. Serahkan hidupnya, bertebus dosaku. Sana ada salib Golgota. Cintanya heran, dalam dan lebar. Ku mau melayani, oh Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Biar pagi hari ini kita sudah dengar firman yang sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita pasti mempunyai pengharapan. Pengharapan yang memuliakan nama Tuhan. Biar firman yang kita dengar pagi hari ini tidak lalu begitu saja. Tapi terus menjadi kekuatan buat kita untuk lanjut di dalam perjalanan hidup kita sampai selama-lamanya. Kita akan sama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Dan kita yakin pagi hari ini Dia yang sudah berfirman ada di tengah-tengah kita.
Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, ingat, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Terima kasih Tuhan. Tentang hidupnya bertebus dosaku. Terima kasih. Sana atas salib Golgota. Cintanya heran, dalam dan lebar. Ku mau layani, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Kami bersungguh berbahagia pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang telah dikemukakan, mengajar dan mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan pengharapan-Mu. Kami percaya di saat ini Kau hadir ada di tengah-tengah kami. Kau tahu persis keadaan kami masing-masing. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami sangat percaya Engkau tahu persis. Lewat firman-Mu pada pagi hari Tuhan, Kau sudah mengajar, mengingatkan kami. Terima kasih, inilah isi hati-Mu buat kami. Juga buat saudara-saudara kami di rumahnya masing-masing. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini, Kau meteraikan dalam hati kami. Tuhan, di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Mengingatkan kami untuk tidak melupakan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sehingga Kau menjadikan kami umat kepunyaan-Mu sendiri. Milik-Mu sendiri. Kau tidak pernah membiarkan kami apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Engkau senantiasa membela dan menolong kami. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Yang sudah menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu secara luar biasa. Dimanapun berada. Sehingga nama-Mu senantiasa diberitakan. Dan pagi ini kami akan sama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh dipersatukan oleh-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami sangat percaya Kau pasti membela dan menolong kami. Karena janji-Mu yang luar biasa pasti Kau genapi Tuhan. Janji-Mu tidak pernah meleset. Janji-Mu tidak pernah bohong. Janji-Mu iya dan amin. Kami percaya di pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami dan sudah memberi kekuatan buat kami. Sudah memberikan kelepasan bagi setiap pergumulan kami. Dan sudah kami dipersatukan oleh-Mu. Terima kasih. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Curahkan berkat-Mu, kuasa-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Sehingga sebentar kami boleh makan bersama-sama. Dan meyakini akan perkara ini Tuhan. Karena Engkau-lah sumber segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ku tak mau lupakan sebenarnya. Haleluya. Tak mau lupakan sengsara Tuhanku.
Golgota. Ku serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota. Cintanya heran, cintanya yang sudah terima berdiri. Dalam dan lebar ku tahu melayani, oh Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Haleluya. Ku tak mau Lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Biasakan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota. Cintanya heran, dalam dan lebar. Ku mau layani, oh Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Ada yang belum terima? Semua ya. Mari kita nyanyi sekali lagi dengan setengah suara. Pegang roti tangan kananmu dan anggur tangan kirimu letakkan di dadamu. Tak mau lupakan Kan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Biarkan hidupnya saat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota. Haleluya. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan demi kita. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Siapkan anggurnya. Sebelum kita minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Percaya ke dia, pasti datang kembali. Datang kali kedua. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, terima kasih. Ajaib Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan firman dari Bapak Pendeta Harapan Nainggolan. Sungguh memberkati, sungguh menguatkan iman kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saat ini saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023. Yang pertama ada berita duka, seperti yang kita sudah dapat info juga via WhatsApp ya. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara kita, keluarga kita, Bapak Yohanes Ridwan Gunawan dalam usia 75 tahun, suami dari Ibu Mulyati Chandra pada hari Senin 27 Februari tahun 2023. Dan pada kesempatan pagi hari ini dari pihak keluarga ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Rate atau seluruh jemaat Paturyani yang sudah mendukung kami dalam material maupun spiritual ya dalam ibadah pada saat ibadah penghiburan, ibadah tutup peti maupun pelepasan almarhum papa saya. Kami sekeluarga tidak dapat membalas kebaikan saudara, Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan keluarga Bapak Gembala atas pelayanannya dan perhatiannya kepada keluarga kami. Terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan
yang baik WL maupun pembawa firman pada saat ibadah penghiburan, ibadah tutup peti maupun ibadah pelepasan almarhum papa saya. Sungguh atas pelayanannya dapat menguatkan kami sekeluarga. Saya mewakili keluarga memohon maaf kepada seluruh jemaat jika dalam hidupnya papa dalam perbuatan maupun perkataan papa dalam hidupnya melakukan kesalahan. Memohon maaf kepada seluruh jemaat. Terima kasih sudah bersama dengan kami di saat sulit, karena itu sangat berarti bagi keluarga kami. Sedikit kesaksian dari saya tidak menyangka bahwa papa saya akan dipanggil Tuhan begitu cepat. Ya, mungkin hanya karena penyakit yang biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda bahwa papa akan dipanggil begitu cepat. Tapi satu pelajaran yang saya petik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Itu saya rasakan saat ibadah di Bumi Baru, ya Tuhan memberikan cuaca yang baik, ya. Kemudian juga saat kami ke krematorium, Tuhan memberikan cuaca yang sangat baik. Begitu juga saat kami akan melarung abu papa saya, sehari sebelumnya ada saudara saya telepon bahwa sebaiknya diundur saja karena cuacanya tidak begitu baik. Banyak nelayan maupun kapal-kapal yang tidak jadi melaut ya karena cuaca yang buruk. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang kami lakukan hanya kami berdoa. Puji Tuhan, saat kami di Cirebon cuaca sangat cerah, ya, angin tidak begitu bertiup kencang, terus air laut pun sangat tenang. Ya, kami percaya Tuhan menyertai kami, ya, baik dari Cirebon maupun sampai kami kembali ke Bandung cuaca sangat cerah, tidak ada hujan sedikit pun. Kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu, ya, kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai keluarga yang ditinggalkan dan memberikan penghiburan dan kekuatan. Saya akan lanjutkan kembali untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk persembahan, baik persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan, diakonia dapat disampaikan melalui transfer, melalui nomor rekening yang tercatat di layar, ataupun menggunakan amplop dan dimasukkan ke dalam kotak setelah ibadah. Kebaktian Abi Trate hari ini jam 8.45 di ruang sekolah minggu. Dan ibadah remaja hari ini jam 9 pagi dengan tema Trusting God's Plan. Hari Selasa tanggal 7 Maret kita akan sama-sama mendengarkan pelayanan di Suara Paturyani di Radio Maestro 92,5 FM jam 4 sore. Dan pada malam harinya jam 18.30 kita akan sama-sama beribadah doa di tempat ini secara onsite. Kami ingatkan kembali untuk gerakan bersama Trate 8 untuk belajar renungan saat malam jam 8 yang akan dimulai dengan pelajaran 3 hari Selasa Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita gerakan kegiatan ini supaya kita juga bisa semakin tekun di dalam pembelajaran kita. Selamat pagi Paturyani, doa pagi jemaat Paturyani setiap hari Sabtu jam 5.30 melalui Zoom. Dan minggu yang akan datang tanggal 12 Maret kita akan sama-sama kembali beribadah di tempat ini dengan tema ketekunan orang kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu, hari Minggu tanggal 26 Maret, jadi masih ada 3 minggu lagi ya, nanti akhir bulan akan diadakan pemeriksaan kesehatan ya setelah ibadah raya.
pemeriksaan tensi, gula darah, dan konsultasi dengan dokter. Gratis Bapak Ibu ya. Nah, pendaftaran boleh menghubungi Bapak Joshua atau Ibu Maya. Bisa dimulai dari hari ini Bapak Ibu ya. Bagi yang muda juga boleh kan ya Bapak Ibu. Jadi yang muda juga yang mau cek gula darah, mau konsultasi sama dokter boleh ya. Tapi ini konsultasi kesehatan ya, bukan konsultasi yang lain nih. Selanjutnya kami tetap mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik di dalam gereja, di lingkungan gereja maupun di luar. Pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Dan diingatkan Bapak Ibu ada perubahan nomor handphone sekretariat ya. Jadi mohon nomor yang ini di save supaya kalau Bapak sekretariat kirim message, keterima gitu Bapak Ibu ya, karena kalau nggak di save nggak bisa terima gitu ya. Jadi nanti kalau ada info-info update gitu ya, info-info yang bukan hoax gitu ya, nanti nggak masuk gitu Bapak Ibu ya. Tolong di save nomornya 0899 424 1120 ya. Sekali lagi 0899 424 1120. Tolong di save Bapak Ibu. Dan juga kami ingatkan bahwa ada sosial media dari gereja kita ya. Ada baik itu YouTube, GBI Trate, ataupun Instagram @GBI-Trate. Boleh di follow Bapak Ibu, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan, oleh ibadah, boleh di share Bapak Ibu ya, baik itu di status, saya juga suka lihat ya ada dari antara Bapak Ibu yang suka update status WA gitu ya, canggih-canggih memang luar biasa Jemaat Trate ya. Nah boleh di share supaya ibadah kita juga bisa jadi berkat buat orang lain ya, tidak hanya di lingkungan gereja kita saja. Selanjutnya dukungan doa bagi Jemaat Trate yang saat ini dalam kondisi lemah fisik, yang dalam pemulihan kita mau sama-sama tetap doakan. Bagi Bapak Wisuhandi, Ibu Tintin Supandi, Ibu Lani Sumpi, Bapak Daniel Sutarno, dan Bapak Dede Kusnadi. Kita mau sama-sama berdoa sekiranya Tuhan yang menguatkan dan memberikan pemulihan. Dan juga ulang tahun Jemaat Trate tepat pada hari ini adalah Ibu Manginan Panjaitan atau Ibu Manurung. Selamat ulang tahun Ibu, kasih tepuk tangan. Boleh berdiri Ibu Manurung, kita nyanyikan sama-sama selamat ulang tahun ya. Umur panjang. Tuh. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun Ibu Manurung, Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Amin. Amin. Lalu tambahan pengumuman selanjutnya adalah seperti kita tahu bahwa minggu yang lalu ada perwakilan tim dari kaum pria Trate yang melakukan pelayanan di GJKI Wates dan GJKI Sangkakala Kulon Progo, yaitu dengan Bapak Gembalanya Bapak Sumitro ya, yang saudara yang kita kenal. Dan berikut adalah ucapan terima kasih yang diberikan oleh pihak gereja mereka untuk tim perwakilan dari kaum pria. Kiranya pelayanan-pelayanan seperti ini juga bisa terus ke depan-depannya kita lakukan dan tetap menjadi berkat buat sesama. Amin, saya kira sudah cukup buat terjemaat untuk pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan sama-sama akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan nanti saya akan persilahkan Bapak David untuk berdoa syafaat bagi yang berulang tahun, bagi yang jemaat yang dalam pemulihan, bagi keluarga Om Yohanes Ridwan, dan juga untuk tutup ibadah dan doa persembahan. Dan akan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar
kasih buat pernyataan firman-Mu, penggenapan firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Lewat ulang tahun yang Engkau berikan kepada Ibu Manurung. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah ya dan amin. Yang tidak pernah berbohong kepada kami. Yang tidak pernah menipu kepada kami Tuhan. Firman-Mu benar Tuhan. Bapak bersyukur kalau Engkau sudah memberkati Ibu Manurung dari tahun ke tahun, waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebagai saudara seiman, sebagai anggota keluarga Allah, mendoakan beliau Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati kesehatannya. Apapun yang dia rencanakan di dalam nama Tuhan Yesus, besertalah dengan dia. Dan berkati orang-orang sekitarnya Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Tambahkan iman buat Ibu Manurung untuk tetap ada di dalam Engkau. Bapak terima kasih juga kalau kami saat ini diizinkan menjadi pelaku firman. Yaitu kami menjadi imamat yang rajani Tuhan. Kami diizinkan berdoa syafaat. Khususnya buat anggota jemaat-Mu yang sakit yang sudah tadi disebutkan Tuhan. Siapapun anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan iman kepada mereka Tuhan. Buat mereka ketergantungan kepada Engkau. Biarlah mereka dikuatkan imannya. Yakin bahwa Engkau adalah penyembuh. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka mengenal Allah secara pribadi. Lewat kelemahan tubuh yang mereka alami, Allah menyatakan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pengobatan yang sedang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati dokter, berkati obat yang mereka konsumsi. Berkati juga orang-orang sekitarnya supaya Engkau berkati Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat campur tangan-Mu. Engkau adalah gembala yang baik yang menyertai kami. Walaupun kami di dalam lembah kekelaman. Keluarga almarhum Bapak Yohanes sudah menyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga akan memberkati keluarga almarhum ini dengan tiang awan dan tiang api. Biarlah mereka berharap terus kepada Engkau, jangan berharap kepada manusia. Karena Engkau adalah Allah Bapa yang betul-betul nyata. Tambahkan iman, kuatkan mereka Tuhan. Satukan ikatan rumah tangga mereka satu sama lain. Mereka kompak, mereka menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Bapa terima kasih kalau kami boleh mengagungkan Engkau lewat pujian. Terima kasih juga kalau kami boleh mendengarkan isi hati dan pikiran-Mu lewat firman Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati korban persembahan yang akan kami bawa Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Itu bukti bahwa kami mengasihi Engkau lewat berkat yang Kau berikan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami semua. Kau memberkati persembahan yang akan dan kami lakukan. Berkenanlah dengan apa yang sudah kami lakukan pada hari ini. Terima kasih segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak, mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang.